Semua orang memiliki titik awal yang sama dalam berbicara. Ada yang maju lebih dulu dan ada yang tertinggal di belakang. Namun jangan lupa, urutan dapat berubah dengan usaha dan membuang kebiasaan. Bismillah, Assalamualaikum. Welcome to Open Book Chapter 7. Buat yang suka hal-hal terkait Korea, ngumpul, karena kali ini kita akan open book sebuah buku terjemahan dari Korea Selatan yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya atau Rahasia Komunikasi yang Efektif, karya Oh Soo-hyang. Sebenarnya, ini buku lumayan ramai tuh di tahun lalu. Udah banyak juga yang review, tapi Ima akan coba bahas dari sudut pandang yang berbeda. Dari segi cover, buku ini tuh judulnya nggak timbul seperti buku biasanya, tapi kertas covernya tuh bertekstur. Bikin elegan dan kesannya kayak buku mahal. Nih, kalau misalnya digaruk tuh ada bunyinya. Ima ada beberapa juga buku lain yang covernya bertekstur juga. Jadi bukan hal yang baru, tapi cukup menjadi sebuah daya tarik gitu ketika menilai sebuah buku. Judulnya juga jelas, kurang besar apa coba? Caps lock semua. Bikin gampang ketemu kalau lagi nyari buku ini di Gramedia. Warnanya sekilas tuh kayak hitam, tapi aslinya ini tuh warna biru navy atau biru levis. Ukurannya 14x21 dan tebalnya 1,5 cm. Jumlah halaman ada 238 halaman, diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer atau BIP, bagian dari grup penerbitnya Gramedia di tahun 2008. Mungkin sebagian dari teman-teman ini di sini bertanya-tanya, sebenarnya buku ini ngebahas apa sih gitu sampai ramai banget. Nah, buku ini ngebantu teman-teman yang memiliki segala masalah dalam berbicara dan berkomunikasi, dari mulai ngobrol sama pasangan, sampai grogi ketika wawancara kerja. Ada 5 bab inti dalam buku ini. Bab pertama itu judulnya Perbedaan Juara 1 dan Juara 2 terletak pada ucapannya. Lalu di bab 2, Pintar mendengar sama dengan pandai berbicara. Di bab 3, ucapan yang membuat lawan bicara memihak kita. Di bab 4, beratnya ucapan ditentukan oleh dalamnya isi. Dan di bab terakhir, bab 5, suara bagus bukan bawaan dari lahir. Di bab pertama, kita akan diberikan contoh masalah beserta solusinya. Misalnya, ada seorang pria yang dia tuh agak kesulitan untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Padahal, tampang oke, kerjaan oke, tapi tiap dia lagi kencan atau ngobrol sama perempuan, ending-endingnya tuh selalu nggak jadi gitu. Selidik punya selidik, ternyata ketika berbicara dengan perempuan, atau pas lagi kencan, masa-masa perkenalan, dia seringkali menyombongkan tentang apa yang dia miliki, sampai akhirnya pembicaraan itu bikin perempuan ilfeel. Atau contoh kasus lain, mahasiswa yang kurang percaya diri ketika berdiri di depan atau melakukan presentasi di depan banyak orang, grogi ketika bertatapan dengan audiens, maka solusinya adalah mempersiapkan presentasi sematang mungkin, kuasai materi yang akan disampaikan, dan kita tuh kalau lagi presentasi, nggak perlu ngelihat mata audiens. Tetapi, menurut Oh Soo-hyang, kita bisa melihat keningnya, ujung alisnya, atau ujung hidungnya, supaya kita nggak terlalu grogi gitu. Ada juga nih, kasus trauma salah ucap. Misalnya dalam satu presentasi kita pernah melafalkan kata yang rumit dan pelafalannya salah. Dan itu bikin kita malas atau takut untuk presentasi lagi. Itu harusnya dijadikan batu loncatan di presentasi selanjutnya. Ada beberapa tips dari Oh Soo-hyang juga untuk membangun keberanian kembali dalam berbicara. Tips yang pertama, membuat karikatur pendengar. Nah, apa sih membuat karikatur pendengar? Yang bikin grogi kita itu kadang karena kita merasa kita akan dinilai oleh audiens. Pikiran-pikiran negatif seperti, aduh nanti gimana ya kalau mereka ngira aku A, aduh nanti gimana ya kalau presentasi aku B. Nah, membuat karikatur pendengar itu maksudnya kita harus menanamkan mindset kalau audiens itu hanya akan mendengarkan kita, bukan akan menilai kita. Tips yang kedua, supaya lebih berani ngomong, itu adalah menghindari merendahkan kapasitas diri saat mengenalkan diri. Ini Ima masih sering banget melakukan ini, hindari kalimat-kalimat seperti, saya banyak kekurangan, atau saya tidak sempat menyiapkan presentasi ini dengan baik, jadi mohon maaf. Nah, kalimat-kalimat yang membuat pikiran kita seolah tersetting bahwa presentasi yang akan kita bawakan, itu memang kurang menarik gitu. Nah, itu kurangi kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian, tips yang ketiga adalah mempelajari konten dengan baik. Nah, mempelajari isi dari materi yang akan disampaikan sebaik dan semaksimal mungkin.
Karena ketika kita kurang menguasai suatu materi, otomatis kesiapan kita pun pasti berkurang. Khawatir, aduh nanti gimana ya kalau misalnya ada yang nanya ini tapi aku nggak tahu. Pelajari konten sebaik mungkin supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Dan tips yang terakhir adalah mengucapkan mantra dengan penuh keyakinan. Mantra di sini bukan berarti bacaan-bacaan yang nggak jelas ya, tapi kayak kata-kata atau kalimat yang menyemangati kita secara nggak langsung, kayak aku bisa, aku yang terbaik. Hari ini aku pasti bisa menyampaikan presentasi dengan baik. Nah, kalimat-kalimat positif seperti itu akan membuat pikiran kita positif dan kita pun akan lebih berani ketika berbicara. Ngomong-ngomong, terkait tips yang keempat ini, Ima udah sering banget menjalankan. Ada tips tambahan nih dari Ima, mungkin lebih tepatnya tips dari Nabi Musa alaihissalam ketika grogi atau punya kesulitan saat akan berbicara. Ini bukan mantra, lebih manjur dari mantra, karena ini doa kan. Doanya begini, dan pasti teman-teman gak asing sama doa ini. Bismillah, Robbi syurahli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Ya, bener banget, ini surat Toha ayat 25 sampai ayat 28. Pasti udah sering banget kan denger ayat ini. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu berdoa, ya Robku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Insya Allah deh kalau udah baca ini lancar jaya presentasinya. Kenapa sih seorang nabi gitu kan harus berdoa seperti itu? Emang nabi pernah ya mengalami grogi dan kesulitan berbicara? Jadi ini tuh ada sejarahnya. Sebagai informasi tambahan aja bahwa Nabi Musa itu kan dulu ditemukan oleh Asiyah, istrinya Fir'aun, dari masih bayi, masih kecil. Nah, Asiyah ini tuh sempat ingin mengakurkan antara Fir'aun dengan Nabi Musa kecil. Asiyah tuh bilang kayak, ini loh, lihat, anaknya gemes banget, manis banget, lucu, masa kamu nggak mau gendong? Cobain deh. Nah, akhirnya Fir'aun itu karena bujukan dari istrinya juga, mencobalah untuk menggendong Nabi Musa kecil. Qadarullah nih, mereka udah nggak akur dari lahir. Fir'aun itu kan berjenggot ya, coba deh lihat buku-buku sejarah atau googling lah fotonya Fir'aun. Pasti muncul Fir'aun itu berjenggot. Waktu gendong Musa kecil, ditarik itu jenggotnya Fir'aun sampai Fir'aun marah besar. Taulah ya, marahnya Fir'aun kayak gimana, nyawa melayang gitu, leher manusia nggak ada harganya di mata Fir'aun. Awalnya tuh saking marahnya, Musa kecil gara-gara menarik jenggot Fir'aun itu mau dihukum mati juga. Nah, Asiyah yang denger itu kan nggak tegaan gitu ya, pasti nggak tega lah, ngebujuk lagi suaminya. Musa ini anak kecil loh, dia belum ngerti apa-apa. Gini aja gitu, kita taruh aja bara api sama roti atau apel kalau nggak salah ya, di ujung yang berbeda. Nih, kalau misalnya Musa ngambil apel, kamu boleh menghukumnya. Tapi kalau misalnya Musa mengambil bara api, kamu tuh nggak berhak menghukum Musa karena dia masih kecil gitu. Asiyah tuh cerdasnya emang keren lah. Qadarullah, atas izin Allah gitu. Waktu disimpanlah antara roti atau apel dan batu bara itu, Musa kecil tuh merangkak mengambil bara api dan memasukkannya ke dalam mulut gitu sampai lidahnya itu terluka. Dan berakhirlah ketika Nabi Musa dewasa itu memiliki gangguan ketika berbicara. Jadi ketika berdakwah ada hambatan ketika menyampaikan, akhirnya berdoalah Nabi Musa kepada Allah dengan doa yang tadi. Dan sejauh ini tips ini manjur banget sih buat Ima. Balik lagi ke buku bab 2 tentang pintar mendengar, pandai berbicara. Kenapa bisa gitu ya? Apa kaitannya mendengar dengan berbicara? Kita tahu lah ya, keterampilan berbahasa itu ada 4. Dari semua bahasa, nggak cuma bahasa Indonesia aja, dan keterampilannya itu akan selalu sama. Yang pertama adalah menyimak atau mendengar. Yang kedua adalah berbicara. Yang ketiga adalah membaca. Dan yang terakhir adalah menulis. Urutannya tuh harus seperti itu. Menyimak itu kaitannya erat dengan berbicara, sementara membaca itu kaitannya erat dengan menulis. Kalau diibaratkan tuh, berbicara output dari menyimak, sementara menulis itu output dari membaca. Contoh, kita waktu masih kecil tuh sebelum bisa berbicara, kita menyimak gimana orang tua kita berbicara, bener nggak? Cuma menyimak doang tuh, dan anak-anak itu biasanya di awal ketika berbicara itu bisa mengatakan bunyi-bunyinya yang bersifatnya bilabial atau yang pakai bibir atas sama bibir bawah aja. Kayak mama, papa, mamam, mimi gitu kan. Semakin lama menyimak,
semakin lancar anak bisa bicara. Jadi berbicara itu yang tadi Ima bilang, output dari kita menyimak. Itulah kenapa seseorang yang pintar menyimak itu berbanding lurus dengan lancar berbicara atau berkomunikasi. Contoh lain, dalam forum diskusi atau debat aja misalnya, kita nggak menyimak dulu apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Otomatis, kadang diskusinya jadi nggak nyambung. Dia bilang apa, kita nanggepinnya apa. Atau kita ngomong apa, karena dia nggak menyimak, dia menanggapinya apa. Jadi, banyakin dulu menyimak orang lain supaya kita bisa lebih lancar ketika berbicara. Nah, selain kita bisa mempelajari gimana cara pembawaan orang lain dalam berbicara, melalui menyimak nih, kita juga bisa menambah kosakata lewat mendengar. Coba deh, kalau misalnya mendengarkan pengalaman-pengalaman seorang voice talent atau dubber ketika menirukan suara orang lain, itu mereka berlatihnya gimana? Itu mereka melatihnya dengan cara menyimak berkali-kali suara orang yang akan mereka tirukan. Di bab 2 ini, ada juga bagian kualitas sebelum kuantitas. Pernah nggak sih kalian punya teman di kampus, atau misalnya teman satu organisasi, dia banyak ngomong nih, tapi omongannya tuh kosong gitu, nggak ada makna, nggak ada arti. Tong kosong nyaring bunyinya. Isi dari apa yang dibicarakan juga nggak penting ternyata. Dan itu pembahasannya akan berlanjut di bab 4 nanti. Beratnya ucapan ditentukan oleh dalamnya isi. Sementara ini kita akan ke bab 3 dulu. Nah, bab 3 ini lebih menekankan kepada berbicara untuk bisnis atau personal branding dengan berbicara. Banyak juga tokoh-tokoh dunia yang menjadi contoh di bab 3 ini, seperti bagaimana pidatonya Barack Obama sehingga bisa menarik hati rakyat Amerika pada masa kejayaannya. Padahal dari satu sisi, Barack Obama itu orang dari ras berkulit hitam dan pernah mengonsumsi narkoba juga. Letaknya ada pada kekuatan apa adanya. Jadi jujur gitu, apa adanya welah ngomong teh gitu. Tapi bukan berarti apa adanya nggak disaring ya. Dalam artian tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu ada juga bagaimana Steve Jobs mempersiapkan presentasi untuk membuat Apple bertahan hingga sekarang. Ternyata dia selalu mempersiapkan presentasinya dengan sangat matang dan berlatih berkali-kali sebelum melakukan presentasi di hadapan media dunia. Media massa yang satu dunia gitu menyimak. Ada juga bagaimana sebuah produk vitamin di Korea memasarkan produknya hanya dengan storytelling, hingga semua orang kalau misalnya ingin beli vitamin itu pasti ingatnya merek tersebut gitu. Contoh di Indonesia nih, iklan yang pakai storytelling adalah iklan obat batuk Comix. Tahu ya, yang batuk Pak Haji. Nah, itu kan ada story-nya dulu sebelumnya, dan semenjak dengar kalimat khas yang batuk Pak Haji itu, semua orang akan langsung teringat bahwa obat batuk itu adalah Comix. Itu salah satu contoh pemasaran hanya menggunakan storytelling. Nah, di bagian 4, lanjutan dari bagian 2 tadi, kita akan diberikan arahan atau cara-cara meningkatkan isi dari apa yang akan kita bicarakan. Yang tadi ya, supaya kita ngomongnya nggak tong kosong nyaring bunyinya. Kalimat yang panjang dan rinci itu bukan jaminan pembicaraan kita akan didengar. Salah satu tips yang ada di bagian 4 adalah dengan bikin orang penasaran. Contoh, mau memulai presentasi, tapi ada orang yang dia main HP, dia ngobrol sama temennya, kita buat penasaran dengan nanya, apa kira-kira alasan kalian harus kuliah? Apa kira-kira alasan kalian harus mengikuti seminar ini? Bagaimana cara kalian belajar? Atau diberikan pertanyaan yang membuat mereka langsung fokus. Orang yang awalnya sibuk masing-masing, itu akan otomatis berfokus ketika dibuat penasaran. Tips lain untuk membuat pembicaraan kita lebih berisi adalah menggunakan metafora dalam berbicara. Tahu Mbak Nana? Tahulah ya, Mbak Najwa Shihab, itu ketika berbicara, kenapa selalu terlihat menarik? Karena banyak sekali metafora yang dia gunakan. Kata-kata korupsi diganti menjadi tikus berdasi. Jadinya orang tuh kalau denger Mbak Nana bicara kayak, wah keren ya, nggak ngebosenin gitu. Itu bermodalkan metafora, dan metafora itu didapat dari hasil dan latihan dan banyak baca alias banyak wawasan gitu. Kalian harus banyak nyimak, banyak baca juga, supaya kalian tahu nih metafora yang pas buat digunakan ketika berbicara. Di bab 4 ini, Ima jujur suka banget dengan kutipan di halaman 143 yang bunyinya 30 detik di bibir sama dengan 30 tahun di hati. Sepatah kata yang kita ucapkan mungkin saja akan mengubah kehidupan seseorang. Keren ya? Wajib dicatat. Kalimat tersebut relate banget bagi Ima karena mengingatkan Ima pada kajian beberapa waktu lalu
dengan salah satu syekh dari Korea Selatan. Ini biasanya opa-opa nih, Ima nyarinya syekh dari Korea Selatan. Acara talk show yang dilakukan Ma'had Madinah Salam. Namanya Syekh Karam Kim, dan beliau seorang mu'alaf di tahun 2003 kalau nggak salah, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Madinah. Dan yang membuatnya mu'alaf itu hanya satu kalimat, di mana beliau sedang jalan-jalan ke Turki. Beliau tuh jalan-jalan ke Turki, ada pekerjaan mungkin, dan ketika akan mandi, beliau bingung gitu. Mandi di tempat umum mungkin ya, pemandian umum, beliau tuh bingung menyimpan barang-barangnya di mana. Karena kalau misalnya dibawa masuk, barangnya kebasahan. Kalau misalnya disimpan di luar, takutnya ada yang nyuri. Nah, terus ada bapak-bapak gitu, beliau nanyalah ke bapak-bapak yang lewat, barang ini disimpan di mana? Ada penitipan barang nggak? Dan bapak-bapak tersebut menjawab, taruh aja di luar, kami orang Islam tidak mencuri. Ya, satu kalimat itu, kami orang Islam tidak mencuri, itu berhasil mengubah seorang Syekh Karam Kim menjadi seorang mu'alaf. Keren gak sih? Apalagi sekarang Syekh Karam Kimnya itu sedang menempuh pendidikan S3 di Madinah. Satu kalimat yang mengubah seseorang hingga bertahun-tahun ke depannya. Selain musik, boy band, girl band, dan dramanya, coba sesekali kepoin tentang kajiannya atau tentang literasinya. Karena Korea Selatan itu termasuk salah satu negara yang minat bacanya tinggi. Nah, kita juga bisa meniru nih apa yang bisa membuat mereka sangat minat dalam membaca. Terakhir, di bab 5 itu memaparkan tentang suara bagus bukan bawaan dari lahir. Nah, kita akan dikenalkan dengan tokoh-tokoh dari Korea Selatan tentunya dengan gaya bicaranya masing-masing. Sosok yang menawan di telinga kayak Lee Byung Hun, atau misalnya ucapan yang dingin dan rasional ala Son Suk Hye. Kita juga akan dibawa pada kisah-kisah perjalanan orang-orang yang kemampuan bicaranya hebat, tapi ternyata mereka nggak langsung dari lahir punya kemampuan seperti itu. Tetapi dilatih terus-menerus hingga bertahun-tahun bahkan prosesnya. Kelebihan dari buku ini, ukuran fontnya bikin nyaman banget asli. Meskipun bukunya lumayan tebal, tapi nggak bikin capek ketika baca, apalagi bagi yang minus gitu. Kadang kan kalau misalnya satu buku penuh gitu, ukuran fontnya kecil, itu bikin nggak nyaman ketika dibaca. Terus, karena penulisnya seorang akademisi yang berkecimpung di dunia pendidikan, seorang dosen juga, dan pakar di bidangnya, isi buku ini jadi sangat ilmiah banget. Satu pendapatnya Oh Soo-hyang itu disertai dengan kutipan dari buku lain atau pendapat dari ahli lain. Contohnya seperti di halaman 102 ini, Philip Coulter dalam bukunya 10 Deadly Marketing Sins menerapkan pentingnya kata kunci dalam melakukan riset tentang konsumen. Lalu selanjutnya seperti di halaman 107, Hiroshi Morikazu dalam bukunya Kotler Marketing membaca dengan esensi. Jadi buku ini sangat amat terpercayalah, ilmiah sekali. Nggak hanya sebatas pendapat Oh Soo-hyangnya aja, tapi ada dari berbagai macam buku dan berbagai macam penelitian. Dari segi pembahasan buku, ini juga sangat amat lengkap banget. Nggak cuma ngebahas presentasi, atau cara membujuk klien, atau cara ngomong di depan umum, tapi ada juga tips menjaga tenggorokan, tips berbicara pada pasangan supaya rumah tangga harmonis, tips berbicara dengan keluarga, sampai ada kalimat-kalimat yang tidak disukai pria, dan kalimat-kalimat yang tidak disukai wanita. Seperti kata yang sangat amat sakral, yaitu kata terserah gitu, yang diucapkan perempuan itu memiliki sejuta makna. Nah, laki-laki itu nggak suka banget dengar kata terserah. Nah, terus kalau di Korea Selatan itu juga ada kalimat, barang ini bagus ya. Nah, itu kalau misalnya diucapkan perempuan kepada laki-laki, itu laki-laki nggak suka. Karena kesannya itu minta dibelikan secara nggak langsung. Kalau kekurangan, ini nggak bisa masuk kekurangan juga sih, karena namanya juga buku terjemahan. Contoh-contoh pembicara dalam buku ini notabene banyak orang Korea. Seperti pengisi suara Bae Han Song, MC Yo Jae-suk, pengisi suara iklan Lee Byun Hye, suara aktor Choi Bul Am, pembawa acara komedian Yo Ne Nim. Nah, kita tuh nggak tahu gaya bicara mereka itu kayak gimana, nggak bisa membayangkan juga gitu kan. Kita nggak tahu tuh Yo Jae-suk ketika nge-MC tuh kayak gimana. Nah, makanya tadi Ima kasih contoh Mbak Najwa Shihab. Karena kalau contohnya orang Indonesia, itu udah pasti lebih mudah buat dipahami. Itu jadi kekurangan di buku ini. Beberapa orang mereview buku ini mengatakan bahwa bahasanya enak, kesannya tidak menggurui dan mengalir. Bagi Ima, secara tata letak dan pemberian judul mungkin iya. Karena di awal buku aja kita sudah disuguhkan dengan prolog. Di mana prolog itu biasanya di sastra kan.
Dan judul-judulnya pun tidak dibuat to the point, tips lancar berbicara, tips lancar presentasi, tapi dibuat seperti karya sastra tadi. Misalnya kayak, perbedaan juara 1 dan juara itu terletak pada ucapannya, atau suara bagus bukan bawaan dari lahir. Tetapi, secara gaya bahasa, menurut Ima itu masih kerasa kaku. Karena buku ini ditulis dari sudut pandangnya Oh Soo-hyang dan diterjemahkan menggunakan kata saya Anda, jadi kesannya tuh kayak ngobrol sama dosen atau atasan gitu. Formal banget. Cuma 2, itu aja sih kekurangannya, kebanyakan pakai public figure Korea yang kita nggak tahu orangnya dan bahasanya yang masih agak kaku, karena pakai saya Anda. Mungkin di sini ada yang kepikiran, Kak, kalau aku beli buku ini kira-kira bisa lancar berbicara atau presentasi nggak ya? Jawabannya adalah nggak. Karena Oh Soo-hyang sendiri itu mengatakan perlu latihan. Lebih dari sekadar membaca buku. Ibarat manual buku komputer lah, di bukunya tuh udah tertera jelas gitu tutorial dan cara-cara menyalakan komputer, tapi kita baca buku manual booknya aja, kita nggak praktek, ya komputernya nggak akan nyala. Jadinya ya percuma gitu kan. Buku ini memberikan tips-tips lancar berbicara, tapi tips-tips di dalam buku ini nggak kita praktekkan gitu. Dapetin buku ini dari mana? Ima beli dari Gramedia Online. Kemarin lagi ada promo juga, diskon up to 30%. Harganya sekitar 60-50 ribuan waktu Ima beli, tapi sekarang harga normalnya itu 98.000 dan ada diskon 20% jadi 78.400. Worth it sekali sih untuk sebuah buku pengembangan diri, apalagi kualitas cover, font, kertasnya juga oke. Teman-teman bisa komen judul dan nama penulis di kolom komentar untuk buku yang pengen teman-teman review. Sekian dan fi amanillah.